Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita kembali bertemu dalam video tentang komunikasi. Nah, apa sih definisi dari komunikasi? Nah, dalam video ini akan dijelaskan bagaimana komunikasi itu berjalan dan bagaimana apa itu definisi dari komunikasi. Baik, mari kita bahas. Komunikasi adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh satu orang atau lebih yang mengirim dan menerima pesan yang terdistorsi oleh gangguan, terjadi dalam konteks tertentu, mempunyai pengaruh tertentu, dan ada kesempatan untuk melakukan umpan balik. Nah, bisa kita lihat di sini berarti komunikasi ini boleh dilakukan oleh satu orang maupun dilakukan lebih dari satu orang. Bagaimana jika hanya satu orang? Ya berarti komunikasi yang terjadi adalah komunikasi intrapribadi di dalam dirinya sendiri. Misalnya, ada seorang sedang merenung. Kapan PSBB ini berakhir ya? Semoga saja tahun depan sudah bisa kuliah lagi. Nah, seseorang yang sedang melamun merupakan komunikasi juga gitu ya. Komunikasi intrapribadi. Apalagi komunikasi yang dilakukan dengan orang lain. Baik itu dua orang, berkelompok, maupun komunikasi massal berhadapan dengan banyak orang. Nah, kemudian ada mengirim dan menerima pesan. Nah, di sini berarti komunikasi itu terjadi antara dua pihak. Walaupun satu orang, namun bisa saja seseorang ini menjadi dua pihak, yaitu pengirim dan penerima pesan. Mungkin teman-teman pernah ya, ketika enaknya makan sekarang atau nanti ya, nanti aja deh. Nah, itu kan sudah ada dua pihak ya, dua pihak yang sedang berkomunikasi walaupun itu ada di dalam diri sendiri. Kemudian yang terdistorsi oleh gangguan komunikasi ini sangat banyak ya. Bisa karena jarak, bisa karena persepsi, dan macam-macam. Jadi setiap komunikasi pasti ada gangguan. Hanya saja gangguan ini mampu merubah makna atau tidak. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Kemudian terjadi dalam konteks tertentu, dalam lingkungan tertentu, dalam kondisi tertentu. Kemudian mempunyai pengaruh tertentu, serta ada kesempatan untuk melakukan umpan balik. Jadi pengaruh dari komunikasi ini membuat komunikan dan komuniki terpengaruh. Ya. Kemudian juga ada kesempatan melakukan umpan balik. Misalnya seorang dosen bertanya kepada mahasiswa. Nah, mahasiswa terpengaruh kan, saya ditanya Pak dosen ya. Gitu. Ada yang deg-degan, gitu, ada yang santai, ini pengaruh. Kemudian ada kesempatan umpan balik. Yang umpan balik itu merespon atas pertanyaan atau komunikasi yang diberikan. Jadi komunikasi definisinya adalah suatu tindakan satu atau lebih di mana terjadi pengiriman dan penerimaan pesan, terjadi gangguan dalam konteks tertentu, mempunyai pengaruh tertentu dan kesempatan melakukan umpan balik. Kemudian bagaimana komunikasi itu terjadi? Dalam gambar ini bisa kita lihat ya, ada sebuah sumber decoder gitu ya, encoder maksudnya. Sumber ini menyampaikan atau membuat pesan, kemudian dikirimkan kepada penerima. Si penerima akan melakukan decoder atau menerjemahkan. Kemudian dia akan menyusun pesan. Dia membuat encoder, dia kirimkan
menjadi umpan balik kepada si pemberi pesan yang pertama. Si pemberi pesan pertama dia akan menerima atau decoder. Nah, dan hal ini akan berlangsung terus-menerus. Jadi kegiatan ini dari sejak si orang pertama mempunyai ide untuk memberikan pesan, encoder diberikan kepada penerima, diterjemahkan, kemudian dia ingin membuat pesan umpan balik, encoder dikirimkan dan decoder lagi. Dalam kegiatannya ada gangguan. Gangguan ini bisa tadi saya sampaikan ada jarak, ada konteks dan sebagainya, nanti akan kita bahas. Nah, jadi dalam suatu komunikasi pasti ada hal-hal yang seperti ini. Adanya sumber, adanya penerima, adanya pesan. Kalau nggak ada pesan ya berarti nggak ada komunikasi kan. Adanya pesan, adanya media. Media ini bisa elektronik, bisa langsung. Ya. Adanya umpan balik, dan adanya gangguan. Nah, itulah komunikasi. Itulah bagian-bagian dari komunikasi, bagaimana itu terjadi. Nah, demikianlah pembahasan tentang komunikasi dan bagaimana komunikasi itu terjadi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.